Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaniyah, NPM 2018-020038. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh dosen Purna Kusumayana SPMP. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari pemahaman saya yang berjudul analisis SWOT dalam meningkatkan daya saing pada PT Trimega Syariah Kantor Cabang Makassar. Pada penelitian ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang semakin dinamis, menuntut manusia cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing dengan manusia yang lainnya. Melihat kondisi tersebut menyebabkan pembisnis semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam mencapai maksimal penjualannya. Perusahaan tidak hanya lagi bertujuan untuk dapat survive, melainkan juga harus memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dalam suatu lingkungan usaha, tidak semua yang bergerak dalam bidang tersebut dianggap sebagai pesaing, tetapi hanya pesaing yang potensial serta mereka yang baru masuk dalam persaingan yang juga potensial sebagai pesaing dalam usaha. Di era modern saat ini, dengan mudah dapat ditemukan contoh persaingan pada beberapa perusahaan yang besar. Salah satu sektor usaha yang banyak menarik perhatian pembisnis adalah usaha retail. Bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa untuk konsumsi langsung maupun tidak langsung. Dalam mata rantai perdagangan, bisnis retail merupakan bagian terakhir dari proses distribusi suatu barang atau jasa dan bersentuhan langsung dengan konsumen. Setelah latar belakang, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan analisis SWOT dalam meningkatkan daya saing pada PT Trimega Syariah Kantor Cabang Makassar. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian ini yaitu pada PT Trimega Syariah Kantor Cabang Makassar yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 177 Suguminangasa, Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, menggunakan jenis dan sumber data. Jenis data berdasarkan jenisnya. Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan, misalnya data objek dan daya tariknya. Yang kedua, ada data kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,
misalnya data penjualan, data karyawan, dan lain-lain. Terus menggunakan sumber data. Sumber data ada dua, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung. Setelah itu, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pihak pertama, melainkan dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini. Setelah itu, menggunakan teknik pengumpulan data. Sebagai pelengkap pembahasan ini, maka diperlukan adanya data atau informasi, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi, menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data di sini bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan secara sistematik, kemudian mengolah, menafsirkan, dan memaknai data tersebut. Analisis data merupakan upaya pemecahan permasalahan penelitian untuk memperoleh jawaban dan permasalahan yang diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki oleh PT Trimega Syariah Kantor Cabang Makassar. Yang kedua ada analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal dilakukan untuk mendapatkan faktor kekuatan yang akan digunakan dan faktor kelemahan yang akan diantisipasi. Setelah itu, ada hasil pembahasan dari penelitian ini. Hasil pembahasannya yaitu, dalam penelitian ini, peneliti mengolah skripsi ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data, memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah melakukan penelitian pada PT Trimega Syariah Kantor Cabang Makassar, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, PT Trimega Syariah meningkatkan strategi bersaing dengan menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, memaksimalkan pelayanan pengiriman barang, meningkatkan strategi promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan mempertahankan citra perusahaan
di mata masyarakat. Yang kedua, PT Tremega Syariah memiliki posisi internal yang sangat kuat. Yang terakhir, ada kondisi PT Tremega Syariah yaitu kantor cabang Makassar berada pada kuadrat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan sehingga dapat meraih beberapa peluang yang ada, sehingga dapat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan yang maksimal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya tentang penelitian ini. Baiklah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.